Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton saya di video-video sebelumnya dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk terlebih dahulu subscribe agar bisa membantu channel ini terus berkembang. Yang kalau nanti channel ini terus berkembang, saya akan terus menyajikan diskusi kajian-kajian tentang persepak bolaan nasional kita, terutama perkembangan timnas Garuda, yang menurut saya tidak ada habisnya untuk kemudian kita diskusikan, kita bahas, karena memang sangat menarik untuk membahas timnas Indonesia yang sedang berkembang, yang lagi mengalami peningkatan. Apalagi kita sebentar lagi akan menonton bagaimana timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di dua sisa laga terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ada banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas, yang bisa kita kulik, yang bisa kita pelajari dari timnas Indonesia. Bukan hanya sebagai sebuah tim ya, melainkan juga para pemainnya secara individu. Nah, sejak beberapa pertandingan terakhir, timnas Indonesia itu sudah memanggil para pemain yang bermain di Eropa. Mereka terkadang ya, berangkat bersama-sama, berangkat bareng dalam satu penerbangan yang sama. Kemudian kalau udah selesai membela timnas kan mereka itu kembali ke klubnya masing-masing. Jadi ke klubnya di Eropa. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya ketika misalnya kita memiliki pemain yang setelah membela timnas mereka pergi ke atau kembali ke klubnya masing-masing yang semuanya yang hampir sebagian besar itu di Eropa. Jadi senang aja gitu, bangga aja bahwa ternyata memang uh, gini ya rasanya punya tim nasional yang para pemainnya itu bermain di Liga Eropa. Selesai bermain untuk timnas, mereka kembali ke klubnya, lalu kemudian dipanggil lagi, dan mereka berkumpul lagi, dan kita kayak merasa bahwa selalu rindu, selalu kangen untuk kemudian menonton pertandingan-pertandingan timnas. Akhirnya kita bisa punya pemain timnas yang tidak kembali ke klub di Liga 1, tapi juga ada yang kembali ke Belanda, Belgia, dan sekarang juga kita bisa melihat salah satu pemain kita, pemain timnas yang kembalinya ke Italia ya, ke klubnya misalnya Jai Itses. Kemudian rasa kebanggaan ini saya kira akan terus bertambah ketika nanti Jai Itses dan Venezia itu mampu menyelesaikan tantangan untuk kemudian bermain di salah satu liga terbaik di dunia yaitu Serie A Italia. Siapa yang nggak mau bermain di sana? Nah, sebagaimana yang kita tahu, Jai Itses ini punya peluang besar untuk bermain di Serie A Italia setelah mampu sebelumnya membawa timnya Venezia ini berada di peringkat 3 klasemen Serie B. Nah, di mana dengan peringkat itu Venezia harus memainkan laga playoff untuk memperoleh tiket bermain di Serie A. Dan akhirnya langkah Jai Itses untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia itu semakin dekat ya. Karena saat ini Venezia sendiri dan Jai Itses tentunya sudah berada di final playoff setelah berhasil mengalahkan penantangnya di semifinal yaitu Palermo. Nah, di final Venezia nanti akan berlaga dengan sistem dua leg ya. Laga pertama akan dimainkan pada tanggal 31 Mei dan leg kedua itu akan dimainkan pada tanggal 3 Juni 2024. Ini kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya adalah pertama, Venezia itu mencapai laga final playoff promosi ke Serie A. Kedua, jika Venezia memenangkan pertandingan di dua leg final ini, maka Venezia berhak untuk bermain di Serie A. Kita tentu tidak sabar ingin melihat untuk pertama kalinya dalam sejarah salah satu pemain timnas Indonesia yang bermain di salah satu liga tertinggi dan terhebat di dunia yaitu Serie A. Memang dalam beberapa tahun belakangan Serie A Italia itu reputasinya agak menurun ya. Kalahlah ketimbang misalnya Liga Spanyol La Liga atau bahkan jika harus dibandingkan dengan Premier League. Tapi tetap saja tidak bisa dibantah bahwa Serie A itu adalah salah satu dari 5 liga top Eropa. Nah, kalau kita sedikit flashback ke belakang, kompetisi Liga Italia Serie A ini itu menikmati masa kejayaannya pada era 90-an ya. Kompetisi level tertinggi di sepak bola ini itu menjadi yang paling ternama di seluruh penjuru dunia. Kepopuleran Liga Italia itu saat itu juga jauh mengungguli bahkan kompetisi Premier League ya, La Liga maupun Bundesliga. Jadi sangat tidak mengherankan jika saat itu Serie A menjadi magnet bagi pemain-pemain top dunia.
bintang sepak bola dari berbagai penjuru dunia itu berlomba-lomba untuk bisa menjajal karir di Italia, sebuah negara yang juga akrab disapa negeri pisah. Nah, berkiprah di Liga Italia itu bisa menjadi salah satu pilihan utama karena bisa menjanjikan pendapatan tinggi dan popularitas yang sangat meroket. Itulah sebabnya pada era 90-an, Serie A itu tidak pernah kekurangan pemain-pemain hebat. Mereka mayoritas itu berkumpul di klub-klub papan atas Serie A, di mana saat itu Serie A terkenal dengan klub-klub yang berjuluk The Magnificent Seven alias 7 klub hebat. Anggota klub elit ini itu meliputi misalnya AC Milan, kemudian Inter Milan, ada Juventus, AS Roma, Lazio, Fiorentina, dan kemudian Parma. Nah, persaingan di antara 7 tim papan atas ini itu sangat menarik dan ketat. Apalagi masing-masing klub juga memiliki bintang-bintang hebat. Mungkin nanti suatu saat ya, di video yang lain nanti akan saya bahas siapa-siapa saja para pemain hebat yang pernah bermain di Serie A. Poinnya adalah bahwa sampai saat ini Serie A itu masih menjadi salah satu liga terhebat di Eropa. Dan tentu saja kalian tahu bahwa pemain kita Jay Itzes itu kalau tidak ada aral dan rintangan nanti di final playoff akan bermain di ketatnya Serie A. Ini kabar baiknya. Jadi kalau misalnya nanti di final Venezia menjadi juara, memenangkan 2 leg final itu, maka kemudian kita akan melihat Jay Itzes berlaga, bertanding, berkompetisi di Liga Serie A, Liga utama Italia. Ini kabar baiknya. Kabar buruknya apa? Kabar buruknya adalah kemungkinan Jay Itzes ini tidak akan bermain saat timnas Indonesia melawan Irak di babak 2 kualifikasi Piala Dunia. Laga ini kan sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia itu harus menang minimal 1 dari 2 laga terakhirnya. Memang masih ada harapan menang ya saat nanti melawan Filipina. Tapi kan sebaiknya kita tidak perlu menunggu momen itu. Karena setiap momen itu memiliki nasib sendiri-sendiri. Memiliki keajaibannya sendiri. Dan oleh sebab itu timnas harus memaksimalkan setiap momen. Momen pertama yang harus dimaksimalkan adalah ketika timnas berjumpa dengan Irak di GBK. Timnas harus menang di laga ini jika ingin lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, sayangnya teman-teman, Jay Itzes, salah satu pilar penting di lini pertahanan timnas Indonesia itu kemungkinan harus absen ya. Tidak bisa ikut karena harus membela timnya Venezia. Memang laga final terakhir Venezia akan dimainkan tanggal 3 Juni dini hari. Jika Jay Itzes ini bermain di laga tersebut, karena di 2 pertandingan sebelumnya di semifinal, Jay ini kan selalu dimainkan penuh selama 90 menit oleh pelatihnya. Maka kemungkinan Jay juga akan diturunkan pada final nanti. Dan kalau dia diturunkan, maka kemungkinan dia bergabung dengan timnas agak sedikit telat ya. Kemungkinan ya tanggal 4 dia baru bisa bergabung. Maka kalau misalnya tanggal 4 baru bisa bergabung, dia kan cuma punya waktu 2 hari untuk bermain atau berlatih dengan timnas. Nah ini agak sedikit riskan ya, karena dia hanya punya waktu istirahat 2 hari untuk kemudian bermain bersama timnas ketika timnas melawan Irak. Oke, saya bilang ini situasi yang riskan karena bisa jadi Jay tidak dimainkan saat timnas melawan Irak karena faktor kelelahan. Nah ini satu kerugian besar yang harus dialami oleh timnas karena kita bisa lihat pada 2 pertandingan sebelumnya saat mengalahkan Vietnam, Jay ini benar-benar menjadi pasangan yang kokoh, tenang, dan kemudian kuat bagi Rizky Ridho di lini pertahanan timnas. Jay ini juga mampu menyerangkan 1 gol dari 3 gol yang diserangkan timnas ke gawang Vietnam di leg kedua. Nah, itu kemungkinan pertama. Jadi kemungkinannya buruk. Jay Itzes tidak bisa bermain untuk timnas ketika timnas harus melakoni laga penting melawan Irak. Tapi ya ada juga kemungkinan kedua, yaitu kemungkinan positif, di mana meskipun telah melakoni jadwal yang padat, Jay ini tetap akan dimainkan oleh STY. Saya yakin sih begitu ya. Kita bisa berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana STY tetap memainkan Justin Hubner misalnya, di Piala Asia U23. Padahal saat itu Hubner baru selesai membela timnya Cerezo Osaka. Kemudian dia langsung berangkat menuju Qatar,
mungkin 2 jam sebelum kick off dimulai, dia baru tiba kan. Kemudian oleh STY langsung dimainkan. Di babak kedua tentu saja ya. Nah, atau sama seperti yang dialami Nathan ya, yang juga langsung dimainkan oleh STY di laga debutnya. Padahal ya dia baru bergabung ya, belum lama latihan dengan pemain yang lain, tapi STY begitu percaya bahwa pemain ini bisa. Jadi kemungkinannya apapun bisa terjadi. Jay Eatses walaupun misalnya jadwalnya padat ya bisa aja nanti dimainkan juga gitu. Nah, saya kira kemungkinannya adalah yang kedua. Bagaimanapun kondisinya, jika itu memang dibutuhkan oleh tim, maka siapapun harus bersedia dan siap dimainkan oleh STY. Termasuk dalam hal ini adalah Jay Eatses. Saya tidak menafikan atau meremehkan back-back lainnya yang ada di timnas. Tapi kita bisa lihat saat laga melawan Vietnam. Jai itu jarang sekali bahkan hampir tidak pernah membuat kesalahan di lini belakang. Penampilannya selalu tenang, kokoh. Di kandang Vietnam misalnya, di bawah tatapan ribuan supporter lawan, Jai mampu mengecoh pemain Vietnam dengan tenang dan sedikit santai. Menurut saya, secara permainan dan ketenangan, ini back yang sangat mahal yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dia punya segalanya untuk tetap bermain di timnas Indonesia. Usianya masih muda. Dia tenang, dia kokoh, dia juga bisa sesekali menjadi goal getter. Kita bisa lihat pada corner kick atau tendangan penjuru yang dilakukan oleh Tom Ha-Ye ketika melawan Vietnam. 2 kali Tom Ha-Ye itu memberikan bola lambung pada Jay. Yang pertama masih melebar, tetapi yang kedua berhasil disundul menjadi gol oleh Jay Eatses. Nah, kalau kita melihat permainan Jay di klubnya bahkan juga gitu ya, memang sangat luar biasa. Dia itu sangat tenang dalam memotong dan mematahkan setiap serangan lawan di kotak 16 besar. Pokoknya ini back memang keren sekali ya. Bagaimana dia memotong, bagaimana dia mematahkan, dia tidak terburu-buru untuk membuang bola keluar lapangan. Sebisa mungkin dia yakin bisa mengolah bola terlebih dahulu sebelum kemudian diumpan ke temannya. Biasanya kan back-back kita itu kalau ada serangan lawan, mematahkannya bukan diolah tapi langsung dibuang keluar lapangan sesegera mungkin. Main save katanya, tapi main save-nya juga menurut saya juga tidak dikira-kira gitu ya, main buang aja gitu. Padahal kalau tenang, bola itu kan masih bisa diolah lalu kemudian di hold dulu sebentar, nanti bisa dioper ke temannya yang yang tidak ketat penjagaannya oleh pemain lawan gitu. Oleh karena itu teman-teman, apapun nanti hasilnya di laga final playoff yang dilakoni Venezia, kita harapkan Jay Eatses tetap bermain untuk timnas ketika melawan Irak. Apalagi sejak awal, Jay memang sudah direstui oleh pelatih Venezia untuk bermain dengan timnas. Tinggal kita tunggu saja kapan kira-kira Jay akan bergabung dengan Tom Ha-Ye dan kawan-kawan. Yang pasti, Jay Eatses ini tidak bisa bergabung tanggal 27 atau 28 ketika TC dimulai. Ya kemungkinannya setelah final playoff. Tapi nggak apa-apa, yang penting Jay Eatses masih bisa bergabung dan kemudian bermain membela timnas di laga penting melawan Irak. Oke teman-teman sekalian, warga YouTube, para pecinta sepak bola timnas Indonesia yang berbahagia, saya kira itu yang bisa kita bahas mengenai Jay Eatses. Kita doakan saja yang terbaik buat Jay Eatses, buat Venezia dan timnas, sehingga kemudian baik Venezia maupun timnas ini nanti bisa meraih hasil yang cemerlang. Venezia bisa melaju ke Serie A Italia dan timnas bisa memenangkan laga melawan Irak maupun Filipina, sehingga timnas nanti bisa berlaga di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian, sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.